Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa dimanapun Anda berada yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali, mari kita selalu dan senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan memberikan rahmat, nikmat dan hidayahnya kepada kita semua, baik itu berupa nikmat kesehatan, nikmat kekuatan, nikmat kesempatan sehingga kita hadir di muka bumi ini, terlebih lagi dengan nikmat iman dan Islam, sehingga kita tetap setia dan taat menjalankan syariat agama kita, yaitu agama Islam. Kemudian salawat dan salam kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau merupakan uswatun hasanah, contoh serta suri teladan bagi kita semua dalam mengarungi kehidupan di muka bumi ini. Ini tak lain dan tak bukan, di setiap kesempatan kita tak lupa bermunajah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bermohon kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah saya kebaikan di dunia dan berikanlah saya kebaikan di akhirat, dan jauhkanlah saya dari api neraka-Mu. Nah, kesemuanya ini, jikalau ingin doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak ada yang pantas kita lakukan selain mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertegas kepada kita di dalam firman-Nya, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian selalu bersalawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam bulan Ramadan ini kita dilatih, kita dididik, dan kita berusaha untuk menggembleng diri kita untuk menjadikan diri kita fitrah kembali. Karena sesungguhnya kita manusia ini terlahir dalam keadaan fitrah, sebagaimana firman Allah, kullu mauludi yuladu alal fitrah. Kita semua ini terlahir dalam keadaan fitrah dan suci. Olehnya itu, kefitrahan inilah yang akan kita kembalikan kepada kesucian kita sebenarnya. Karena sesungguhnya penciptaan manusia di muka bumi ini diawali dengan persaksian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita lahir di muka bumi ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menanyai kepada kita, Alastu birabbikum, apakah saya betul-betul Tuhanmu? Kemudian kita mengatakan, qalu bala syahidna, ya, Engkaulah Tuhan yang satu-satunya yang pantas kami sembah. Dengan kalimat la ilaha illallah tersebut, kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hadir di muka buminya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah amanah yang kita bawa dan akan kita persembahkan kembali di yaumil akhirat nanti. Olehnya itu, kita semua berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya dengan membawa amanah tersebut, apakah kita sambung melaksanakan amanah tersebut di muka bumi ini, dan tentunya ingin meraih derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula di dalam bulan Ramadan ini, tujuan kita berpuasa adalah la'allakum tattaqun. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan kita berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang terdahulu, semoga kita mencapai derajat takwa. Olehnya itu,
hari ini, di dalam bulan Ramadan ini, banyak ujian yang kita terima. Semoga ujian ini memperoleh kekuatan di dalam diri kita, menjadikan diri kita menjadi orang-orang yang beriman dan semakin mantap ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Olehnya itu, ujian yang kita lakukan dalam mengarungi kehidupan di muka bumi ini tidak terlepas dari peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Munafiqun ayat 9, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la tuhlikum amwalukum wala auladukum, janganlah kalian karena sibuk mengurusi duniawimu, sibuk mengurusi mencari kehidupan duniawi, wala auladukum, dan sibuk mengurusi keluarga kita, ala birikrillah, sehingga kita lupa akan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faman ya'mad dzalika faulaika humul khasirun, sesungguhnya orang-orang yang demikian itu adalah orang-orang yang merugi. Kaum muslimin dan muslimat yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, paling tidak di dalam kita mengarungi kehidupan di muka bumi ini ada 5 hal yang harus kita sering lakukan dan menjadi tabiat kita untuk kita menjadi orang yang muslim sejati. Pertama, yaitu banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan banyak beristighfar. Zikir ini adalah kalimat membesarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, meyakini di dalam hati kita bahwa tidak ada Tuhan yang pantas kita sembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah amanah yang kita bawa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita embang di muka bumi ini. Makanya ketika kita berada di muka bumi ini, kita kembali mempersaksikan diri kita dengan mengucapkan kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang pantas saya sembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan aku bersaksi bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita, ala birikrillahi tatmainnal qulub, sesungguhnya orang yang berzikir itu akan tenang hatinya. Makanya di dalam kita mengarungi kehidupan di muka bumi ini, yang perlu kita cari adalah ketenangan batin, kebahagiaan, bukan semata-mata poya-poya saja. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita di dalam surat Al-Baqarah, farkuduni alkurkum waskuruli wala takfurun, ingatlah kepadaku, sesungguhnya aku akan mengingatmu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah engkau kufur akan nikmatku. Olehnya itu, mari kita banyak-banyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan banyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tentunya Allah akan selalu mengingat kepada kita. Dan ketika kita banyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya akan menumbuhkan rasa kesyukuran di dalam diri kita, yang terlebih lagi akan menjauhkan dari sifat kekufuran di dalam hati kita. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita menegakkan salat, terutama salat 5 waktu ini. Olehnya itu, mari kita membiasakan di dalam kehidupan kita untuk selalu melaksanakan salat, terutama salat 5 waktu ini yang merupakan kewajiban kita. Sebagaimana di dalam Al-Quran banyak memberikan kepada kita tentang bagaimana kita mendirikan salat. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala jauh-jauh hari selalu menyampaikan kepada kita, aqimis sholah, dirikan salat. Olehnya itu, salat ini bukan cuma hanya kita kerjakan semata, tetapi perlu kita manifestasikan di luar daripada salat kita. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita, inna salata tanha anil fahsai wal munkar, sesungguhnya salat itu akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kaum muslimin dan muslimat yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun Anda berada, yang ketiga adalah hendaklah kita banyak mentadabburi Al-Quran, banyak membaca Al-Quran. Mari
kita membiasakan diri kita selain berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian manifestasi zikir itu adalah melaksanakan salat 5 waktu, kemudian sebagai pedoman hidup kita adalah banyak-banyak membaca Al-Quran. Al-Quran ini adalah pedoman hidup kita selaku umat Islam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Dzalikal kitab", inilah kitab, inilah Al-Quran, "la raiba fihi hudal lil muttaqin", tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi kita yang ingin menjadi orang yang bertakwa. Nah, di bulan Ramadan ini tujuan kita berpuasa adalah untuk meraih derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu, mari kita membiasakan di dalam kehidupan kita untuk selalu membaca dan bertadarus Al-Quran. Selain itu, kita perlu juga lebih memahami dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran tersebut. Kemudian, kaum muslimin dan muslimat yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang keempat adalah banyak kita melaksanakan bersedekah. Karena bagaimanapun kehidupan kita ini, kita tidak sendiri. Kita perlu ada hubungan sesama manusia. Olehnya itu, bersedekah ini, saling memberi ini sangat perlu kita hidupkan. Makanya, mari kita selalu membiasakan untuk selalu bersedekah. Walaupun kita tidak punya apa-apa, paling tidak senyum yang kita berikan kepada saudara kita itu adalah bagian daripada sedekah kita kepada saudara kita. Bahkan Allah Subhanahu wa taala selalu menggandengkan di dalam firman-Nya, "Aqimis salat wa ita'is zakat." Setelah kita mengerjakan salat, maka tunaikan zakat. Mari kita banyak-banyak bersedekah, mari kita banyak-banyak menyantungi, karena semua apa yang kita dapatkan itu semuanya berkat izin Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mungkin bisa meraih apapun tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu, ketika Allah memberikan amanah kepada kita, kepercayaan kepada kita berupa harta atau berupa kedudukan atau berupa pangkat, maka hendaklah harta, kedudukan, pangkat ini kita upayakan bagaimana supaya kita bisa menjalankan untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, yang kelima adalah menjaga silaturahmi di antara kita. Bukan cuma silaturahmi antar sesama manusia, tetapi kita juga perlu menjaga silaturahmi, menjaga hukum alam ini, supaya alam ini tetap terjaga dengan baik. Terlebih lagi dengan kepada sesama manusia. Olehnya itu, silaturahmi ini harus kita pupuk. Makanya, salah satu tujuan dari akhir puasa kita adalah menyambung tali silaturahmi. Marhaban ya Ramadan, akhirnya kita memasuki Idul Fitri dengan penuh kemenangan, penuh keceriaan, dan penuh kegembiraan, sehingga dosa-dosa kita yang telah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita kembali kepada fitrah yang sesungguhnya. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Paling tidak sebagai kesimpulan, ada 5 hal yang perlu kita lakukan dan kita tidak perlu lakukan terus-menerus di muka bumi ini dan kita tidak tinggalkan, yaitu pertama, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, melaksanakan amal salat dengan baik. Kemudian yang ketiga, banyak mentadabburi Al-Quran. Lalu yang keempat adalah melaksanakan atau menunaikan sedekah kita. Kemudian terakhir, menjalin silaturahmi di antara kita. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Semoga kita semua di dalam bulan Ramadan ini, walaupun kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adanya pandemi corona ini, kita semua mendapatkan nilai dalam hal tersebut, sehingga kita bisa menarik manfaatnya, sehingga kita semua menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena proses kita adalah di muka bumi ini adalah mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, dan ketika kita diuji tentunya kita harus selalu bersabar. Akhirnya mari kita merenungi firman Allah Subhanahu wa taala,
Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri was salat innallaha ma'as sabirin. Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dalam keadaan sabar dan dalam keadaan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.